Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Dewan Guru, karyawan dan rekan-rekan semua dari OSIS dan adik-adikku sekalian kelas 7 yang baru yang Bapak banggakan. Pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi yang pertama. Jadi mohon kiranya kalian menyiapkan catatan-catatan atau buku serta pulpen untuk mencatat materi apa saja yang Bapak sampaikan. Kemudian apabila ada pertanyaan boleh langsung memberikan komentar atau bertanya melalui komentar yang insya Allah akan Bapak jawab. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang mengenal diri dan cara belajar efektif. Pada kesempatan kali ini, walaupun memang kita terbatas, tidak bisa bertatap muka, tidak bisa bercengkrama, yang seharusnya mungkin materi akan diajarkan dengan melalui kegiatan-kegiatan berbasis cooperative learning atau berkelompok ataupun bermain games. Ternyata kita dibatasi oleh keadaan di mana kita sedang mengalami yang namanya wabah atau pandemi COVID-19. Tapi oleh karena itu jangan sampai semangat kita surut, karena apapun yang kita lakukan harus tetap menuju kepada masa depan kita supaya lebih baik. Belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan cara apapun. Baik adik-adik sekalian, mengenal diri dan cara belajar efektif oleh saya sendiri, Mr. Eko Sumiharso SPD. Jangan lupa channel YouTube-nya Mr. Jowo. Facebook Bapak adalah Eko Sumiharso, bisa dilakukan pencarian. Kemudian IG Bapak adalah Teringat Rindu. Dan email Bapak ekosumiharso@gmail.com. Jadi kalian bisa bersengkrama dengan Bapak secara pribadi melalui platform-platform ataupun media sosial yang Bapak jelaskan tadi. Sebelum mulai acara atau mulai materi, marilah kita bersama-sama berdoa di dalam hati agar supaya kegiatan kita diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Adik-adikku sekalian yang Bapak berikan, untuk mengenal diri kita sendiri, maka yang pertama kali kita lakukan adalah mengenal siapa kalian, siapa kita. Kira-kira kalau dikasih pertanyaan, siapa Anda atau siapa kalian? Maka pasti jawabannya adalah kalian adalah seorang anak dari ayah dan ibumu. Ketika seorang anak berada di tengah-tengah keluarga, maka yang harus dilakukan oleh anak tersebut adalah saling menyayangi di antara sesama anggota keluarga. Kepada ayah, kepada ibu harus hormat. Bagaimana caranya kita menyayangi mereka? Karena mereka dengan sepenuh hati menyayangi kalian sejak kecil sampai kalian sekarang sudah dewasa, sudah besar, diberikan perhatian, diberikan kesehatan, diberikan nafkah, banting tulang untuk menyekolahkan kalian, memberikan handphone, kuota, dan lain sebagainya. Itu merupakan perjuangan yang sangat berat bagi orang tua. Sehingga sebagai anak kita harus menghormati, kita harus menghargai, kita harus membantu orang tua di rumah. Serta jangan lupa menyayangi adik serta kakak kita dan saudara-saudara kita serta tetangga-tetangga kita yang ada di lingkungan rumah. Itu sebagai seorang anak. Nah, kalian juga selain sebagai seorang anak adalah sebagai seorang pelajar. Sebagai seorang pelajar, yang harus dilakukan yang pertama kali adalah tentunya belajar. Seorang pelajar identik dengan kegiatan belajar. Kegiatan belajar itu bisa didapatkan dengan cara apapun. Baik bersekolah, bersosialisasi di masyarakat, bertemu dengan kawan, membahas sesuatu yang penting atau sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, itu dinamakan belajar. Melihat TV, melihat media sosial, membaca sesuatu yang bermanfaat, itu pun dinamakan dengan belajar. Yang kedua, di sekolah kalian juga harus menghargai. Siapa yang terlebih dahulu harus kalian hargai di sekolah? Yaitu Bapak, Ibu, guru kalian. Ketika kita tatap muka, nanti satu saat kita masuk sekolah,
yang harus kalian lakukan pertama kali di pagi hari ketika masuk gerbang sekolah adalah mencium tangan Bapak Ibu guru kita. Dengan harapan ada keridoan di sana. Supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita, baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Kemudian dengan sesama teman, baik adik kelas ataupun kakak kelas, itu harus kompak, harus sejalan, harus bersahabat. Jangan sampai di situ ada geng. Jangan sampai di situ terjadi sesuatu yang bikin kalian menjadi terpecah belah. Karena yang namanya persahabatan itu tidak dinilai dari materi, tidak dinilai dari fisik, tetapi dinilai dari kebersamaan, dari sepenanggungan, merasakan satu sama lain baik senang ataupun susah. Sehingga di situ ada saling tolong menolong. Bekerja sama dalam ibadah, bekerja sama dalam sosial, dan bekerja sama dalam mencapai cita-cita. Nah adik-adikku, oleh karena itu di masa MPLS ini adalah merupakan salah satu momentum upaya kita untuk merubah diri. Time to change. Apa artinya? Kebetulan Bapak guru bahasa Inggris ya. Nama Bapak kan sudah kalian tahu ya, Eko Sumiharso. Guru bahasa Inggris kelas 7 yang akan mengajar kalian selama 1 tahun ke depan. Time to change adalah waktunya berubah. Berubah menjadi apa? Yang semula tidak mengerti menjadi mengerti. Yang semula tidak baik menjadi baik. Yang semula baik menjadi lebih baik lagi. Sehingga yang pertama harus kalian lakukan adalah bagaimana memahami cara belajar yang efektif. Di masa pandemi ini memang sulit. Karena kita tidak bisa bertatap muka dengan guru. Kita tidak bisa langsung bertanya. Tetapi jangan khawatir. Dengan media digital, sekarang kita sudah berada di zaman digital. Kalian sebagai generasi Z, sedangkan Bapak sendiri adalah generasi milenial. Atau kaum milenial ini Bapak. Sedangkan kalian adalah generasi Z setelah kami. Nah, kalian sudah hidup di zaman teknologi canggih. Keterbatasan ruang di antara kita, keterbatasan jarak di antara kita akan bisa dipangkas melalui media sosial. Baik WhatsApp ataupun platform yang lain. Sehingga kalian jangan usah khawatir ketika bertanya sesuatu, bisa WhatsApp kepada gurumu. Insya Allah gurumu akan dengan senang hati membalas pertanyaan-pertanyaan kalian seputar mata pelajaran. Bagaimana belajar efektif di masa pandemi? Sedangkan kita berada di rumah tidak bertemu dengan teman-teman dan guru. Yang pertama harus kalian pahami adalah pengertian belajar itu apa? Jangan bilang kalau belajar adalah membaca dan menghafal. Jangan pernah berpikiran kalau belajar adalah hadir ke kelas kemudian mendengarkan ceramah dari guru. Itu bukan belajar, itu proses. Sedangkan belajar itu sendiri adalah perubahan hasil interaksi kita. Contoh, ketika kalian gabung ke dalam satu komunitas, di sini ada siswa baru ya. Satu saat ada kumpulan antar kalian, kemudian kalian gabung. Sedangkan perkumpulan teman kalian itu sedang membahas salah satu platform terbaru yaitu Google Classroom. Nah, kalian belum mengerti apa itu Google Classroom. Ketika kamu gabung berbicara dengan teman-temanmu dalam satu kelompok, itu ada ilmu yang didapatkan. Minimal kamu tahu Google Classroom itu apa. Bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana cara mendapatkan linknya dan lain sebagainya. Contohnya kemarin ketika kita mendaftar Google Classroom, ada berbagai macam pertanyaan dari kalian. Ada yang minta link, ada yang bagaimana cara masuknya dan lain sebagainya. Dan dijawab oleh teman kalian. Nah, jawaban itu adalah hasil dari interaksi. Sehingga kalian mendapatkan pemahaman bagaimana cara mengelola dan memasuki Google Classroom. Jadi hasil interaksi. Perubahan yang terjadi hasil interaksi atau hasil bercengkrama dengan kawanmu, dengan gurumu dan lain sebagainya, itu adalah belajar. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Bagaimana cara supaya kita lebih hebat lagi dalam belajar? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah memunculkan rasa penasaran. Kenapa sih Pak kok di luar sana banyak orang pintar, banyak orang yang hebat, banyak orang yang kayaknya tahu segala-gala? Kuncinya satu, yaitu memunculkan rasa penasaran. Contoh, satu ketika kamu membaca sebuah tulisan, di situ ada tulisan misalnya
Environment, tulisannya environment. Orang yang biasa-biasa atau ilmunya biasa, maka menganggap tulisan itu ya sudahlah environment, meskipun tidak tahu artinya. Tapi bagi orang yang memiliki kecerdasan yang tinggi atau pengen menjadi pintar, ketika menemukan sesuatu yang tidak dimengerti, maka di hatinya muncul penasaran, kayak nggak nyaman. Contoh kalian kalau ditanya, artis sinetron yang lagi viral tuh siapa sih? Gitu kan? Terus tiba-tiba kamu tahu, tapi kamu lupa. Siapa ya? Penasaran kan? Sampai nggak bisa tidur karena lupa. Padahal kamu tahu. Saya tuh tahu tapi lupa. Itu rasa penasaran. Jadi kalau menemukan sesuatu yang kamu tidak mengerti, baik itu di lingkungan rumah ataupun di sekolah, di pelajaran khususnya, rasa penasarannya dimunculkan. Itu kunci pertama supaya kamu lebih cerdas. Yang kedua, setelah rasa penasaran muncul, apa yang harus dilakukan? Segera mencari informasi atau mencari tahu. Yang kamu nggak bisa tuh apa? Environment tadi tuh apa sih artinya gitu loh. Penasaran, langsung ambil HP, buka Google, kemudian tulis terjemah, masukkan ke terjemahan bahasa Inggris. Muncul, oh ternyata environment itu artinya lingkungan. School environment, oh berarti lingkungan sekolah, kan begitu. Jadi rasa penasaran harus dicurahkan, harus dipenuhi dengan cara mencari informasi. I wanna know, saya pengen tahu. Orang yang selalu pengen tahu adalah orang yang pasti satu saat menjadi cerdas. Tapi orang yang apatis, nggak mau tahu urusan orang, nggak mau tahu kesusahan orang, nggak mau tahu apa yang kamu nggak tahu, ya udah, hidupnya pasti stagnan atau bahkan menurun, tertinggal dari teknologi. Maka mencari informasi adalah penting setelah kamu memiliki rasa penasaran itu. Sesudah itu apa, Pak? Yang ketiga adalah belajar memahami. Tidak cukup tahu saja. Kamu tahu hewan kurban itu apa? Tahu, Pak, apa? Kambing. Ya, sudah selesai. Tidak akan berkembang. Harus memahami kambing yang umur berapa, kondisi fisiknya bagaimana, cara menyembelih, sehingga menjadi korban yang sah dan halal secara syariat. Itu contoh kecil. Jadi tidak hanya tahu, tapi harus memahami. Tidak hanya kenal kakak OSIS itu siapa, harus tahu fungsi OSIS bagaimana, memahami seluk-beluk di dalamnya. Dengan cara apa? Membaca. Dengan cara apa? Bertanya. Berdiskusi. Sehingga kamu di samping tahu juga paham. Kalau cukup tahu, banyak kan quotes-quotes itu, lah udahlah cukup tahu gitu kan. Pacar kita selingkuh, cukup tahu. Jangan, pahami apa permasalahannya. Wah, sahabat kita nih ternyata menikam dari belakang, ngomongin saya. Ya udahlah cukup tahu. Jangan cukup tahu, pahami apa yang terjadi sebenarnya. Jangan-jangan kamunya yang salah di depan mereka, tidak sopan, tidak mau bergaul, sehingga kamu dibicarakan. Jadi di samping tahu harus memahami. Dan selanjutnya adalah setelah kita tahu, kita penasaran ya, penasaran dulu, kemudian kita tahu, terus kita paham. Menjaga ilmu supaya tidak habis dan hilang dari otak kita bagaimana? Ada caranya. Secara syariat mungkin diajarkan guru agama kita dengan menuliskan di buku tulisan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu dipercaya untuk menahan ilmu supaya tidak habis atau tidak hilang. Itu di buku. Tapi kalau di otak kita karena banyak pikiran, banyak main game dan lain sebagainya, kadang-kadang ilmu jadi lupa. Pas ditanya lagi, aduh apa tadi ya, lupa. Nah, untuk mencegah lupa, yang harus kalian lakukan adalah berbagi pengetahuan. Karena belajar yang baik adalah mengajar. Belajar yang baik adalah mengajarkan. Jadi kalau sudah tahu, sudah paham, kamu coba berbagi dengan teman yang belum tahu dan belum paham. Maka ilmumu akan semakin kuat. Tidak ada orang membagi ilmu terus dianya malah habis ilmunya. Pasti bertambah, pasti lebih kuat. Dengan cara berbagi ilmu, menjelaskan ke teman. Kamu tahu enggak sih gimana caranya Google Classroom itu bisa mengirim tugas dan lain sebagainya? Tanya, kemudian jawab. Kasih tahu teman-teman di sekitar kita supaya kitanya lebih
paham lagi. Semakin kita paham, semakin kita banyak berbagi ilmu, maka semakin cerdas kita. Dan insya Allah ilmu itu tidak gampang lupa atau hilang dari otak kita. Cukup pas segitu? No, belum cukup. Walaupun ilmu sudah tertanam dengan baik di otak kita, harus berkembang. Kalian tahu nggak sifat ilmu itu apa? Kalau sifat benda apa? Air minum itu kan sifatnya cair gitu kan. Ilmu itu sifatnya apa? Ilmu itu sifatnya dinamis. Apa yang kalian pahami saat ini bisa jadi di masa yang akan datang akan berubah. Contoh, pernah dengar nggak gurumu mengajarkan di SD? Evolusi. Dulunya manusia secara evolusi adalah berasal dari sejenis primata atau kera. Sekarang ilmu itu sudah disangkal oleh ilmuwan. Sudah tidak berlaku lagi. Yang dulu kita percaya bahwa evolusi adalah asal muasal manusia, ternyata seiring perkembangan zaman, ilmu itu sudah tidak berlaku. Artinya apa? Sudah ditemukan sesuatu yang lebih baru, lebih hebat, dan lebih diyakini benar. Gitu loh. Jadi ilmu itu dinamis. Sehingga kalau sudah paham, apa yang harus dilakukan? Meneliti. Sudah paham sesuatu, jangan cukup, tapi diteliti. Jangan-jangan di balik pemahaman itu ada yang salah, ada yang kurang, ada yang bisa dikembangkan. Contoh. Dulu tahun 2000-an, handphone kita itu belum ada yang Android. Belum ada. Handphone kita masih tulat-tulit kan, masih ada tombolnya. Mereka sudah berbangga dengan hal itu. Orang bicara jarak jauh hanya dengan menggunakan perangkat sekecil itu. Kalau mereka puas, maka sampai kapanpun bentuk handphone seperti itu. Tapi karena ilmuwan tidak puas, terus meneliti sehingga handphone hilang tombolnya, menjadi screen, full screen, semuanya digital. Sehingga kita bisa merasakan handphone tidak ada tombolnya. Kamera yang semula hanya 1, sekarang sudah 4. Kecepatan internet yang semula hanya F2, ganti 3G, ganti H+, kemudian sekarang sudah 4G, bahkan di beberapa negara sudah 5G. Apa artinya? Kecepatan internet semakin dahsyat. Itu kenapa? Karena mereka tidak puas dengan apa yang mereka pahami, mereka terus meneliti sehingga mereka menemukan sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi kalau kalian pengen jadi orang cerdas, Bapak ulangi. Yang pertama, munculkan rasa penasaran. Setelah itu, cari informasi supaya penasaran itu terjawab. Sudah tahu, pahami betul. Sudah paham, berbagi ilmu dengan teman-teman. Semakin kuat ilmumu, teliti lebih dalam. Sehingga kalian bisa mengeluarkan teori atau bahasa simpelnya mengeluarkan sesuatu ilmu yang baru bagi teman-teman kalian di sekitar. Itu saja, semoga bermanfaat. Belajar efektif demi masa depan, tidak terbatas ruang, waktu, dan masa. Demi masa depan, lakukan semuanya. Salam dari Mr. Eko. Jangan lupa, minggu depan kita sudah mulai belajar bahasa Inggris. Tetap di channel Mr. Jowo. Karena semua materi akan Bapak upload di channel itu. Kalian bisa langsung menyaksikan untuk mendapatkan materi bahasa Inggris kelas 7. Khusus on kelas 7A sampai 7D. 7E dan 7F, 7G, mohon maaf, bukan Bapak yang ngajar. Tapi Bapak yakin dan percaya, guru yang lain pun akan sanggup dan bisa melebihi apa yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, jaga prokes, pakai masker. Thank you Pak Cahaya.